Angin pagi menyusuri lereng Gunung Merapi seperti bisikan samar yang membawa kabar dari dunia lain. Kabut tipis menyelimuti jalur pendakian Via Selo, memperlihatkan pohon-pohon tua yang berdiri bisu seperti penjaga zaman. Suasana sepi, hanya sesekali terdengar kicauan burung atau suara ranting patah. Dimas, pria berusia 28 tahun, berdiri di depan base camp sambil memandangi jalur yang menjulang tinggi di depannya. Tubuhnya kurus namun berotot, wajahnya teduh namun terlihat lelah. Di pundaknya tergantung carrier berisi perlengkapan lengkap, di dalam kepalanya beban yang jauh lebih berat. Kehilangan ibunya sebulan lalu karena stroke. Pendakian ini bukan untuk pamer, bukan untuk tantangan. Ini semacam pelarian, atau mungkin pencarian. Aku cuma pengen sendiri, naik ke tempat di mana semuanya terasa sunyi, gumamnya saat mengisi buku tamu base camp. Petugas jaga menatapnya sesaat. Mas naik sendiri? Iya, udah biasa kok, jawab Dimas singkat. Petugas itu mengangguk ragu. Kalau naik sendiri, jangan lewat jalur lama yang bercabang di pos 2 ya mas. Jalur itu udah nggak dipakai lagi sejak kejadian dulu. Dimas mengangkat alis. Kejadian? Petugas hanya tersenyum datar, menghindari topik. Udah, hati-hati aja. Kalau kabut turun tebal, mending berhenti dulu. Gunung kadang bisa hidup kalau kita salah langkah. Dimas tersenyum kecil, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Langkah demi langkah menembus vegetasi lebat. Suara dedaunan bergesekan, ranting yang terinjak, dan suara napasnya sendiri menjadi irama pendakiannya. Hari masih pagi, matahari sesekali menyelip di antara celah pohon. Namun entah kenapa, sejak dari tadi, Dimas merasa seperti diperhatikan. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi hanya ada jalur tanah yang kosong. Di pos 1 ia berhenti sejenak, mengambil napas panjang, membuka botol air lalu duduk. Tiba-tiba angin berhembus dingin yang aneh. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada kehadiran. Dimas merinding, tapi ia menepisnya. Perasaan aja, bisiknya. Lalu ia berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tak menyadari bahwa sejak dari pos 1, ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Langit mulai meredup saat Dimas mencapai pos 2. Rintik kabut menggantung di udara, seolah menunggu waktu untuk turun menjadi kabut tebal. Ia berhenti sebentar, membuka jaket tipis dari dalam tas, lalu meneguk air dari botol. Di pos itu, sunyi terasa lebih pekat. Tak ada suara serangga, tak ada suara burung, hanya desiran angin dan ranting pohon yang bergoyang perlahan. Dimas duduk di sebuah batu besar, menatap ke depan. Ada 2 jalur membelah di depannya, satu jelas dan terbuka. Satu lagi sempit dan tertutup semak, tampak seperti jarang dilewati. Ia teringat ucapan petugas base camp. Jangan lewat jalur lama yang bercabang di pos 2 ya mas. Jalur sempit itu seolah menggoda. Ada semacam dorongan aneh dari dalam dirinya. Bukan rasa penasaran, lebih seperti bisikan yang berkata, lewat sini. Tapi Dimas menepisnya. Ia memilih jalur utama yang jelas dan terbuka. Baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara seperti ranting patah dari jalur sempit tadi. Ia langsung berhenti. Sunyi. Dimas menoleh, mencoba menyipitkan mata melihat ke dalam jalur gelap itu. Tak ada apa-apa. Tapi bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Untuk beberapa detik, ia merasa ada seseorang berdiri di sana. Diameter mengawasinya. Ia mempercepat langkah, tak mau ambil pusing. Namun saat ia berjalan makin jauh dari percabangan itu, bau anyir mulai tercium samar di udara. Seperti bau tanah basah, bercampur darah. Pasti bangkai hewan, pikirnya, meskipun nalurinya berkata lain. Saat matahari benar-benar mulai tenggelam, Dimas memutuskan berhenti di antara pos 2 dan 3. Ia menemukan dataran kecil di dekat batu besar dan memutuskan untuk bermalam di sana. Tenda didirikan cepat. Ia memasak mie instan dan kopi, lalu duduk sambil menatap nyala api kecil di depan tenda. Malam menebar sunyi yang kelam.
Pukul 22.30, saat angin mulai berhembus semakin dingin, Dimas mencoba tidur. Namun baru saja ia memejamkan mata. Terdengar suara seperti langkah kaki, pelan, berat, dan menyeret. Ia membuka mata cepat. Langkah itu berhenti. Lalu suara perempuan tertawa lirih terdengar dari arah belakang tenda. Lembut, tapi dingin. Seolah bukan berasal dari dunia yang sama. "Siapa di luar?" teriak Dimas gugup, menggenggam senter. Tak ada jawaban, hanya suara angin. Ia nekat keluar, menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada apa-apa. Tapi saat cahayanya mengarah ke pohon besar, beberapa meter dari tenda, ada sosok putih berdiri membelakanginya. Rambut panjang tergerai, tubuhnya seperti melayang setengah. Dimas terpaku. Sosok itu lalu perlahan menoleh setengah, menampakkan sebagian wajah yang gosong hitam seperti terbakar. Dimas jatuh terduduk. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Ia lari kembali ke tenda dan menutup rapat pintu. Jantungnya berdetak kencang, napasnya berat. "Besok pagi aku turun. Ini gunung bukan untuk didaki sendirian," gumamnya. Tapi Dimas belum tahu. Besok pagi, jalur pulang tak akan lagi sama. Pagi hari menyambut Gunung Merapi dengan cahaya matahari yang enggan menembus kabut. Dimas bangun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Malam tadi ia hampir tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi sosok mengerikan yang muncul di balik pohon. Ia bahkan sempat berpikir itu hanya mimpi buruk. Sampai ia melihat jejak kaki basah mengitari tenda, padahal tanah sekitar kering. "Sudahlah, harus turun," ucapnya sambil membereskan perlengkapan. Dengan tergesa, Dimas mulai menuruni jalur yang kemarin ia lalui. Namun, anehnya semua tampak berbeda. Ia merasa telah melewati pohon besar itu, batu menonjol itu, jalur menurun itu, tapi semuanya kini seperti memutar, membawa kembali ke titik yang sama. Dimas berhenti, menoleh ke belakang, lalu ke depan lagi. Keningnya berkerut. "Perasaan, ini tempat aku berangkat tadi." Ia memeriksa GPS di ponsel. Sinyal hilang. Kompas manual yang ia bawa pun tak menunjukkan arah dengan benar. Jarumnya berputar liar. jangan panik," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Tapi langkah-langkahnya semakin kacau. Semakin ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Jalur yang semula terbuka kini menyempit, tertutup semak dan pohon-pohon rapat. Ia sadar betul, ini bukan jalur resmi. Suasana semakin mencekam saat kabut turun tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Semua suara meredam. Tak ada kicauan burung, tak ada suara angin. Yang ada hanyalah keheningan yang menusuk. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara ranting patah lagi. Dimas menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil lirih dari arah kiri. "Mas, Dimas membeku. Suara itu sama seperti suara yang ia dengar malam tadi. "Mas, kembali pada sini aja." Dimas mulai berlari. Ia tak tahu kemana, tapi instingnya menyuruhnya lari sejauh mungkin. Namun tanah basah membuat langkahnya terpleset, dan ia jatuh ke semak. Ketika ia bangkit, ia melihat sesuatu. Sebuah tenda robek dan ditinggalkan begitu saja. Di sampingnya, sisa api unggun sudah mati, dan di atas tanah, ada senter tua yang masih menyala redup, meski terlihat karatan. Dimas mendekat dengan ragu, merasakan hawa dingin menguar dari arah tenda. Saat ia membuka pintu tenda, dengan tangan gemetar. Di dalamnya tergambar jejak tangan merah di dinding dalam tenda, seperti bekas darah yang digores dengan jari. Dimas terdiam, napas tercekat. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan sekadar tersesat. Ia baru saja masuk ke wilayah yang tidak seharusnya ia jamah. Dimas menatap bekas tangan merah yang menempel di dalam tenda usang itu. Meski kabur, bentuknya sangat jelas. 5 jari manusia menoreh ke bawah seolah mencakar kain tenda. Warnanya sudah mengering, tapi aroma anyirnya masih menggantung di udara. Ia menelan ludah.
Udara di sekeliling tenda begitu dingin. Dingin yang bukan berasal dari ketinggian, tapi seolah ditarik dari dalam bumi. Napasnya keluar membentuk uap. Ini aneh, terlalu aneh. Siapa yang pernah kemah di sini? Pikirnya. Tiba-tiba terdengar suara dengusan berat dari balik semak di sisi kiri tenda. Suara itu seperti seseorang atau sesuatu yang menarik napas panjang dan dalam, seperti mengendus bau keberadaan Dimas. Ia mematung, tak berani menoleh, namun suara itu makin dekat. Langkah, pelan, berat, dan menyeret. Dimas perlahan memundurkan badan, menjauh dari tenda tua. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. Jangan menoleh, jangan menoleh. Ia mengingat pesan mendiang kakeknya. Kalau kau merasa ada yang mengikuti di gunung, teruskan jalanmu. Jangan jawab dan jangan menoleh. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dimas menoleh sedikit. Dan ia menyesal. Di antara pepohonan berdiri sesosok makhluk tinggi dengan tubuh seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, mulutnya robek hingga ke pipi, dan rambutnya berasap seperti habis terbakar. Makhluk itu berdiri diam, menghadap langsung ke Dimas. Tanpa pikir panjang, Dimas berlari sekencang mungkin, nafasnya memburu, napas pendek dan berat bercampur adukan panik. Pepohonan terasa seperti menutup jalannya. Semak berduri mencakar kaki dan tangannya. Namun ia terus lari tanpa henti. Beberapa kali ia mendengar suara seperti langkah mengikuti, tapi tak berani menoleh lagi. Setelah entah berapa lama ia berlari, ia sampai di sebuah celah batu besar, semacam lorong kecil alami yang diapit dua tebing batu cadas. Ia menerobos masuk dan menemukan ruang kecil yang cukup untuk berteduh. Di sana, ia terduduk lemas. Napasnya tak teratur, tangannya gemetar, dan tubuhnya kotor penuh tanah dan luka gores. Namun sebelum ia bisa memejamkan mata untuk menenangkan diri, suara gamelan tiba-tiba terdengar sayup-sayup dari kejauhan, pelan, mengalun. Disusul suara nyanyian sinden. Lingsir wengi, sliramu tu making sirno. Dimas menutup telinga dan memejamkan mata kuat-kuat. Tapi suara itu justru terdengar makin dekat. Dan dalam lirik suara itu, terdengar bisikan halus. Mas, kowe wis melebu, ra bakal metu. Kamu sudah masuk dan tidak akan keluar. Suara sinden itu perlahan menghilang, tenggelam di antara desir angin dan bisikan daun. Dimas masih duduk di ruang sempit di antara dua batu besar. Tubuhnya gemetar tak karuan. Peluh dingin membasahi seluruh punggungnya meski udara begitu dingin. Satu hal yang paling ia sadari sekarang. Ia tidak sedang tersesat biasa. Ia telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya diinjak manusia. Setelah cukup tenang, Dimas memberanikan diri untuk keluar dari celah batu. Langit mendung. Jam di tangannya menunjukkan pukul 11 siang. Tapi cahaya di sekelilingnya seperti sore menjelang malam. Kabut semakin tebal, dan suhu turun drastis. Ia memutuskan untuk turun. Kemanapun arahnya, yang penting turun. Namun langkahnya terasa berat. Setiap kali ia menuruni jalur yang tampaknya benar, jalur itu seperti memutar kembali ke tempat sebelumnya. Ia bahkan menemukan bekas langkah kakinya sendiri di tanah yang baru saja ia lewati. Ini mustahil. Aku terus muter di tempat yang sama. Ia mencoba menandai pohon dengan pisau lipat, menggoreskan huruf D besar. Lalu ia berjalan lurus selama hampir 1 jam, menembus semak, memanjat akar, dan melewati celah batu. Namun saat ia melewati pohon besar berikutnya, huruf D yang ia gores sebelumnya sudah ada di batang pohon itu. Dimas terduduk, panik mulai menguasai. Ini bukan jalur biasa, ini seperti perangkap. Tiba-tiba ia melihat sosok samar berdiri di antara pepohonan. Bukan makhluk menyeramkan seperti sebelumnya, tapi seorang wanita. Mengenakan kebaya putih, rambut panjang tergerai, dan wajahnya tertutup kain jarik. Ia berdiri mematung menghadap Dimas. Dimas terpaku. Entah kenapa, kali ini ia tidak merasa takut seperti sebelumnya. Ada hawa tenang yang aneh dari sosok itu.
Wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah lain, bukan jalur yang dilewati Dimas sebelumnya. Lalu perlahan, ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam kabut. Dimas ragu. Namun tak ada pilihan lain. Ia memutuskan mengikuti arah yang ditunjukkan wanita itu. Jalur yang ia lewati kini lebih curam, berbatu, dan ditumbuhi lumut. Tapi tidak seperti jalur sebelumnya, kali ini ia merasa jalan itu mengarah ke bawah. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah gerbang batu tua yang setengah tertutup semak. Gerbang itu seperti peninggalan kuno. Di atasnya terdapat ukiran aneh, simbol-simbol Jawa kuno yang tidak ia pahami. Namun saat ia menyentuh salah satu batu di dinding gerbang, suara wanita yang tadi muncul di dekat telinganya, lantang dan jelas. Kowe melebu, tapi ora iso metu tanpa tumbas. Kau sudah masuk, tapi tak bisa keluar tanpa membayar. Lalu suara tawa kecil menyusul. Tawa yang sama seperti yang ia dengar. Malam pertama di tenda. Dimas mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia mulai sadar. 5 hari ke depan bukan tentang bertahan hidup, tapi bertahan waras. Langkah Dimas terhenti di depan gerbang batu yang dipenuhi ukiran aneh. Ia bisa merasakan hawa dingin merambat naik dari tanah, menyusup ke sela-sela kulit dan tulangnya. Angin mendadak berhenti, seolah waktu membeku sesaat di tempat itu. Ia menoleh ke belakang. Kabut tebal telah menutup seluruh jalur yang tadi ia lalui. Tidak ada jalan kembali. Tumbas, gumam Dimas lirih, mengingat ucapan suara gaib itu. Kalau aku harus bayar untuk keluar dari sini, bayar apa? Dengan apa? Meski tubuhnya menolak, Dimas melangkah melewati gerbang batu itu. Begitu ia masuk, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih sunyi. Bahkan langkah kakinya sendiri nyaris tak terdengar. Pepohonan tinggi menjulang tanpa daun. Cahaya matahari tidak lagi menembus. Yang tersisa hanyalah kegelapan kelabu seperti senja abadi. Di dalam hutan itu, Dimas merasa seperti berjalan di tempat yang terlepas dari dunia nyata. Ia melihat sesuatu menggantung di pohon-pohon mati. Kain putih, sobek-sobek, dengan bekas darah kering di ujungnya. Sesekali ia mendengar bisikan-bisikan samar dari segala arah. Bukan satu suara, melainkan banyak. Seperti suara orang mengaji, menyanyi, menangis, dan berdoa. Saling tumpang tindih dalam bahasa yang tak semuanya ia mengerti. Dan yang lebih mengerikan, waktu berhenti bekerja. Jam tangannya tidak bergerak. Kompas tak berfungsi, bahkan tubuhnya tidak merasa lapar atau haus, padahal ia tahu ia sudah lama berjalan. Di tengah hutan itu, Dimas melihat sebuah pondok kayu reot, berdiri miring di dekat pohon besar. Seolah tempat itu telah berdiri di sana selama ratusan tahun. Di pintunya tergantung lonceng kecil dari tulang hewan. Dengan ragu, Dimas mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia dorong perlahan. Pintunya terbuka, mengeluarkan derit panjang. Di dalam hanya ada sebuah meja dan tikar pandan lusuh. Di atas meja ada cermin tua berbingkai emas kusam. Saat Dimas menatap ke cermin itu, yang tampak bukan wajahnya, melainkan seorang pria asing yang berdiri di tengah hutan dengan luka parah di wajah dan tubuh. Pria itu menatap balik ke arah Dimas, lalu berbisik dari dalam cermin, "Aku juga pernah masuk kemari, 5 hari lamanya, dan tak pernah pulang." Tiba-tiba, bayangan itu menghantam permukaan cermin dari dalam, membuat cermin retak. Dimas mundur, ketakutan, napas memburu. Cermin itu jatuh dan pecah. Tapi dari pecahannya, terlihat pantulan wajah wanita berambut panjang yang sedang berdiri di belakang Dimas. Dimas berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun pintu pondok kini tertutup sendiri dengan suara duk keras. Dan dari langit-langit mulai terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih keras, lebih kacau. Seperti prosesi upacara yang dipaksa. Lalu suara itu muncul lagi dari segala arah. "Bayar tumbasmu, atau kau tinggal di sini selamanya." Suara gamelan semakin keras. Dentingannya bergema tidak wajar,
terlalu dekat, terlalu nyata, seakan sumbernya tepat di bawah tanah tempat Dimas berdiri. Irama gamelan yang awalnya halus, kini berubah cepat, kacau, dan menakutkan. Di dalam pondok reot itu, udara terasa seperti mengeras. Dimas nyaris tak bisa bernapas. Tubuhnya berat, seolah sedang ditekan oleh ribuan tangan tak kasat mata. Ia memaksa bergerak, menendang pintu pondok hingga terbuka. Cahaya di luar tidak seperti sebelumnya. Bukan cahaya pagi atau sore, tapi semburat merah kelam seperti langit terbakar. Hutan yang tadi sepi kini berubah. Di kejauhan, ia melihat barisan bayangan manusia berjalan beriringan perlahan. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa, wajah mereka tidak tampak, semua tertutup kain putih, dan tubuh mereka seperti melayang tanpa menginjak tanah. Di tengah barisan itu, ada satu sosok berbeda. Seorang wanita berkebaya merah tua. Wajahnya tertutup mahkota emas, membawa dupa besar yang menyala dan mengepul asap hitam. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hangus di tanah. Dimas hanya bisa berdiri membatu saat rombongan itu melintas di kejauhan. Tapi anehnya, saat ia mencoba bergerak ke arah berlawanan, salah satu sosok dalam rombongan itu tiba-tiba menoleh, menatap ke arahnya. Meski wajahnya tertutup kain, Dimas merasa sorot matanya menembus jantungnya. Dimas. Suara itu terdengar seperti bisikan langsung ke dalam kepala. Ia mundur, napas tersengal. Kenapa mereka tahu namaku? Pikirnya panik. Rombongan itu mulai mendekat. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Gamelan tak berhenti. Suara sinden menyambung, melengking tinggi membuat telinga Dimas berdenging. Ia lari, masuk kembali ke dalam hutan kelam itu tanpa arah. Setiap kali menoleh, rombongan itu tetap terlihat di belakangnya, jaraknya tak berubah. Seolah tak peduli seberapa jauh ia berlari, mereka selalu ada di belakang. Lalu, dari balik pepohonan, muncul sebuah gerbang batu lain, lebih besar dari sebelumnya. Di puncaknya, tergantung kepala kambing yang sudah mengering. Di bawahnya tertulis huruf Jawa kuno, dan Dimas hanya mampu membaca satu kalimat terjemahan di pikirannya. Pintu keluar hanya dibuka oleh tumbal yang diterima. Ia menatap gerbang itu. Di sisi kirinya, tanah retak terbuka seperti kuburan tua. Dari dalamnya muncul tangan hitam yang seolah ingin keluar atau menariknya masuk. Seketika itu pula, langit menjadi gelap gulita. Rombongan ritual itu berhenti tepat di belakangnya. Wanita berkebaya merah itu melangkah maju. Wajahnya masih tertutup mahkota dan cadar, tapi suara dari dalamnya terdengar sangat jelas. Wektumu wis entek, Dimas. Waktumu sudah habis, Dimas. Tumbasmu adalah ragamu. Dimas menjerit. Ia menutup telinga dan berteriak, "Tidak, aku mau pulang." Namun dari arah tanah terbuka, sesosok tubuh dengan wajah yang sama persis dengan dirinya sendiri muncul. Terikat, membusuk, dan memandangnya dengan mata kosong. "Sudah pernah ada Dimas lain di sini," kata wanita itu. "Kau bukan yang pertama, tapi bisa jadi yang terakhir, jika kau memilih." Tubuh Dimas gemetar hebat. Hutan di sekelilingnya seperti berubah menjadi mimpi buruk tanpa batas. Sosok-sosok berwajah tertutup kini berdiri mengelilinginya membentuk lingkaran, bergerak perlahan, berputar seolah melakukan ritual pemanggilan arwah. Sementara itu, dirinya yang lain, sosok mayat hidup dengan wajah yang persis seperti Dimas, berdiri diam di dekat tanah retak yang menganga. Matanya kosong, tapi mulutnya mulai bergerak, perlahan mengucap satu kalimat. "Aku adalah kau yang gagal keluar." Dimas terduduk. Kepalanya terasa seperti diremas. Segala kenyataan dan mimpi campur aduk. Ia tak tahu mana yang nyata, mana yang halusinasi. Tapi rasa sakitnya, rasa takutnya, nyata. Wanita berkebaya merah yang memimpin rombongan mendekat. Langkahnya membuat tanah menghitam, seolah terbakar setiap kali kakinya menyentuh bumi. "Pilihlah, Dimas, kembali sebagai kau yang lama, atau tetap di sini, dan gantikan tubuh yang gagal itu." Dimas menatap wajah dirinya sendiri yang membusuk. Dada sesak, ia mulai paham. Tempat ini menahan orang-orang yang hilang.
yang tersesat secara jiwa sebelum raga. Kau kehilangan ibumu. Suara wanita itu mengalun lembut tapi menusuk. Kau mendaki ke sini untuk lari, bukan untuk sembuh. Kau sudah menyerahkan separuh nyawamu saat menginjakan kaki di jalur terlarang. Air mata Dimas jatuh tanpa sadar. Ia mulai menyadari semua ini bukan sekadar horor gunung, tapi jeratan dari kerapuhan batinnya sendiri. Gunung hanya perantara. Jadi, aku memang ditakdirkan mati di sini? Wanita itu menggeleng pelan. Kau masih bisa kembali, tapi harus menyerahkan satu hal yang paling kau takutkan hilang. Apa? Kesadaranmu, ingatanmu, atau nyawamu? Tiba-tiba, tubuh Dimas mulai terasa berat. Pandangannya kabur, nafas tersengal. Suara di sekelilingnya berputar, terdistorsi. Suara tawa, tangisan, doa, jeritan, semua bertabrakan di dalam kepalanya. Pilih Dimas, sebelum langit pagi kembali, atau kau terjebak selamanya. Dalam kondisi setengah sadar, Dimas menatap sosok tubuhnya yang membusuk, lalu menatap tangannya sendiri. Dan saat ia menutup mata, ia berbisik, "Aku akan memberikan ingatanku. Aku tak mau mati, tapi aku juga tak ingin membawa semua ini pulang." Wanita berkebaya merah tersenyum, gamelan berhenti, langit menjadi putih, dan semua sosok di sekelilingnya hilang dalam sekejap. Dimas terbangun. Ia berada di tengah hutan di lereng Gunung Merapi, dengan sinar matahari menerpa wajahnya. Kakinya luka, tangannya lecet, tapi ia masih hidup. Tapi, saat ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tak ada apa-apa. Nama sendiri, ia tahu, Dimas. Tapi ia tidak tahu bagaimana ia sampai di sana. Kenapa aku ada di gunung? Aku sendirian, pikirnya bingung. Ia hanya melihat tas carrier, senter, dan sebotol air yang setengah kosong. Ingatannya terhapus, tapi jiwanya selamat. Dari kejauhan terdengar suara peluit dan teriakan. Ada orang di sana, ada yang selamat. Langkah-langkah cepat menginjak tanah berlumut. Tim SAR berlarian menembus vegetasi, membawa tandu lipat dan peralatan medis. Salah satu anggota yang lebih dulu menemukan Dimas segera memberi isyarat. Korban masih hidup, sadar tapi lemah. Dimas duduk bersandar di batang pohon. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka lecet dan lebam. Ia tak bicara banyak, hanya menjawab seadanya saat ditanya. Bahkan saat petugas menanyakan nama orang tuanya, alamat rumah, atau tujuan pendakian, Dimas hanya menjawab, "Saya nggak tahu, saya cuma tersesat." Perjalanan turun berlangsung perlahan. Saat tandu dibentangkan, Dimas menolaknya. Ia bersikeras ingin turun dengan berjalan sendiri, meski tubuhnya lemas. Ada semacam dorongan kuat dari dalam dirinya untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun saat perjalanan turun melewati jalur legal, kejadian aneh mulai terjadi. Di pos 2, seorang anggota SAR mengeluh seperti ada yang menarik-narik tali ranselnya dari belakang. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi talinya basah seperti habis dicelupkan ke air. Di pos 1, seorang lagi mendengar suara perempuan menyanyi lirih di antara semak. Mereka mencoba memastikan sumber suara, tapi hanya menemukan pohon besar yang batangnya tertulis huruf D besar dengan goresan kasar. Salah satu anggota SAR yang lebih tua terlihat gelisah. Ia mendekati Dimas saat istirahat, lalu berkata pelan, "Kamu yakin gak bawa apa-apa dari atas sana?" Dimas menggeleng, tapi dalam hatinya muncul bisikan. "Kau memang tidak membawa, tapi dia memilih ikut." Malam harinya, setelah sampai di base camp, Dimas langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Tim medis mendapati kondisinya dehidrasi berat dan mengalami amnesia parsial. Anehnya, tidak ditemukan tanda-tanda hipotermia berat, infeksi, atau kerusakan serius, padahal ia mengaku tersesat 5 hari. Namun yang paling mengganggu adalah hasil pemeriksaan psikolog klinis. Dimas sering melamun sambil tersenyum, lalu mendadak ketakutan sendiri.
Beberapa kali ia mengigau dalam tidur, menyebut nama-nama dalam bahasa Jawa kuno, dan sekali waktu ia tertangkap kamera pengawas berdiri di tengah lorong rumah sakit sambil menyanyi lirih. Ling Sirwengi, seliramu tu making sirno. Petugas jaga malam mengaku mendengar suara gamelan dari arah kamar Dimas. Tapi saat didekati, tak ada apa-apa. Kecuali bau anyir dan bunga melati basah dari dalam ruangannya. 3 hari telah berlalu sejak Dimas ditemukan dan dirawat di rumah sakit kecil, tak jauh dari kaki Gunung Merapi. Kondisinya membaik secara fisik, namun mental dan pikirannya tidak sepenuhnya pulih. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi yang sama ia berdiri di depan gerbang batu berlumut, sementara suara gamelan dan nyanyian sinden mengalun dari kejauhan. Ia merasa asing dengan wajahnya sendiri di cermin. Bahkan saat dokter memberinya foto lama, ia hanya bisa tersenyum kaku dan berkata, "Kayaknya, aku pernah lihat dia, tapi aku nggak kenal." Suster jaga mulai menyadari keanehan lain. Setiap kali Dimas melewati kaca atau permukaan reflektif, ada bayangan hitam yang muncul di belakangnya. Kadang samar, kadang jelas. Selalu perempuan, berdiri diam, menunduk. Beberapa staf mulai takut dan minta dipindah shift. Salah satu dari mereka, seorang cleaning service, bahkan pingsan setelah melihat pantulan wanita berkebaya merah berdiri di balik tirai ruangan Dimas. Tapi puncaknya terjadi malam itu. Pukul 2 dini hari, Dimas duduk termenung di ranjangnya. Lampu ruangan padam karena gangguan listrik. Hanya cahaya bulan yang menembus dari jendela. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut dari dalam kepalanya. Bukan suara asing, suara yang selama ini menghantui mimpinya. Kowe wis janji, tumbas modip, memori, tapi jiwamu masih penuh rasa ingin tahu. Dimas berdiri perlahan, matanya kosong. Ia melangkah menuju cermin kecil di dinding kamar, dan di sana wanita itu muncul dengan jelas. Wajahnya kini terlihat, putih pucat, bibir membiru, matanya merah seperti bara. Di dahinya ada tanda hitam melingkar seperti abunya dupa. Ia tersenyum, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum lapar. "Aku turun bersamamu, Dimas, karena kau belum selesai memilih." Dimas mundur, punggungnya menempel ke dinding. Ia menggenggam kepala, berteriak keras. Alarm ruangan menyala. Suster masuk dan menemukan Dimas kejang dengan mata terbuka lebar. Sementara di cermin, sosok wanita itu masih berdiri, tersenyum. Keesokan paginya, dokter menyatakan Dimas mengalami kejang psikotik akut. Tapi anehnya, hasil otaknya bersih. Tidak ada trauma, tidak ada tumor. Semuanya normal, terlalu normal. Namun setelah ia siuman, Dimas berkata pelan, "Aku ingat semuanya. Tapi sekarang aku tahu, yang ikut turun bukan cuma dia. Tapi aku adalah dia." Dokter bingung. Namun sebelum bisa bertanya lebih lanjut, Dimas memandang ke jendela dan berkata sambil tersenyum dingin, "Ada yang harus aku selesaikan di atas sana. Aku harus naik lagi, 1 kali lagi." Dimas duduk di bangku panjang taman kecil di belakang rumah sakit. Hari mulai senja. Angin berembus lembut, tetapi wajahnya tetap dingin dan kosong. Tatapan matanya tajam, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Sudah seminggu sejak ia ditemukan dan dibawa turun dari Gunung Merapi. Tapi ia belum pulang ke rumah. Bahkan saat keluarganya datang menjemput, Dimas hanya menatap mereka sejenak. Lalu berkata pelan, "Aku nggak bisa pulang. Belum sekarang. Masih ada yang harus aku selesaikan." Kata-katanya mengundang tanya, tapi dokter tak bisa menahan Dimas lebih lama. Secara medis, ia pulih. Secara hukum, ia berhak pergi. Namun sejak keluar dari rumah sakit, Dimas semakin sering mengalami kejadian aneh. Malam pertama, ia tidur di rumah kos. Ia terbangun tengah malam. Di ujung ranjangnya, ada wanita berkebaya merah duduk membelakanginya. Diameter. Saat ia nyalakan lampu, hilang. Saat mandi di kamar mandi, ia melihat bayangan wajah wanita itu muncul di permukaan air ember.
di jalan umum. Ia melihat rombongan orang berjalan lambat, berpakaian seperti prosesi ritual. Tapi hanya ia yang bisa melihat mereka. Orang lain tidak bereaksi. Ia tahu apa artinya semua ini. Dia belum pergi, aku belum membayar sepenuhnya. Aku lepas, tapi belum bebas. Dan yang paling membuat hatinya makin gelisah, ia mulai mendengar suara ibunya dalam mimpi. Ibunya yang telah meninggal sebulan sebelum ia naik gunung. "Nak, jangan kembali ke atas, jangan bawa dia ke sini." Tapi semakin ia mencoba menghindari, semakin sering suara-suara itu memanggil. Kadang saat tidur, kadang saat sedang sendiri, kadang dari dalam cermin kamar kosnya. Hingga akhirnya, malam itu ia bermimpi. Ia kembali berdiri di depan gerbang batu, dengan barisan sosok putih di belakangnya. Dan wanita itu berkata, "Jika kau ingin bebas, kembalilah, bawa persembahan, dan tentukan siapa yang harus tinggal." Dimas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya berat, tapi matanya tenang. Dia tahu, gunung itu memanggil lagi, dan ia akan kembali. Pagi harinya, Dimas terlihat di terminal bus, mengenakan carrier yang sama seperti pendakian terakhir. Di dalam tasnya hanya ada satu setel pakaian, senter, kompas, dan bingkai foto ibunya. Bukan untuk kenang-kenangan, tapi untuk persembahan. Jika ini harga kebebasanku, maka biarlah aku bayar dengan kenangan itu. Langit Gunung Merapi kembali mendung saat Dimas menginjakan kakinya di base camp Selo. Suasana sepi, tak seperti biasanya. Hanya 1-2 pendaki lain yang tampak bersiap. Tapi Dimas tak menyapa siapapun. Ia berjalan perlahan, diam, matanya tertuju pada jalur setapak menuju hutan. Ia tahu kemana harus pergi. Ia tak mengikuti jalur resmi. Ia menyelinap ke dalam jalur lama yang pernah ia lihat. Jalur sempit di dekat pos 2, penuh semak dan aroma anyir. Aku kembali bukan untuk mendaki, tapi untuk menyelesaikan hutang. Di dalam tasnya, bingkai foto ibunya ia bungkus kain kafan kecil. Di sebelahnya, satu kotak kecil berisi rambutnya sendiri, yang ia potong sebelum berangkat. Ia tidak tahu kenapa, tapi suara dalam mimpinya meminta itu. Langkahnya membawanya kembali ke tempat-tempat yang pernah ia lewati. Tenda usang yang dulu ia temukan, gerbang batu dengan tulisan kuno, dan pondok kayu reyot yang kini tampak lebih utuh, seolah baru ditinggali semalam. Kabut mulai turun, udara menjadi berat, hutan terasa menahan napas. Tiba-tiba, dari arah pohon besar di tengah jalur, wanita berkebaya merah muncul, berdiri menunduk. Ia tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, tapi dari matanya terpancar sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan, tapi harapan. "Aku datang, dan aku bawa tumbasnya," ucap Dimas pelan. Ia meletakkan bingkai foto ibunya di tanah, lalu kotak rambutnya di atasnya. Ia menunduk, membungkuk, diameter, dan saat ia membuka mata, wanita itu sudah berada tepat di depannya. "Kowe ora mung nggawa tumbas, nanging wis ngerti rasa. Kau tak hanya membawa persembahan, tapi sudah memahami makna kehilangan." Ia mengangkat tangannya, menyentuh kepala Dimas. Dimas tiba-tiba melihat kilasan-kilasan aneh. Dirinya yang dulu menangis sendirian di kamar saat ibunya meninggal. Sosok wanita itu berjalan di antara barisan arwah yang tersesat. Orang-orang yang tak bisa pulang, wajah-wajah yang samar, termasuk pria yang ia lihat di dalam cermin pondok. Semuanya saling terhubung. Gunung ini bukan hanya raga, tapi jiwa. Siapa yang naik dengan beban luka akan dipanggil untuk menetap, kecuali ia tahu jalan pulang. Wanita itu perlahan memudar menjadi kabut. Cahaya dari balik pepohonan mulai masuk. Gamelan tak lagi terdengar, dan suara sinden berubah menjadi nyanyian lembut. Lagu pengantar pulang. Dimas terbangun di dekat pos Puncak Bayangan. Tim pendaki lain menemuinya pagi itu. Mereka mengira Dimas sedang kedinginan atau tersesat. Tapi yang mereka tak tahu, Dimas baru saja keluar dari tempat yang tak semua pendaki bisa selamat darinya. Ia turun dengan tenang, tak terburu-buru. Sesampainya di bawah, ia membakar foto dan kotak rambutnya di altar kecil dekat base camp.
Api menyala pelan, lalu padam, tanpa asap. "Ibu, aku pulang, tapi aku bukan Dimas yang dulu." Sudah 2 bulan sejak Dimas kembali dari Gunung Merapi untuk kedua kalinya. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari gunung, jauh dari jalur pendakian, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Orang-orang mengira ia mengalami trauma berat. Tak sedikit yang mengatakan ia kesurupan, bahkan sebagian menyangka ia terkena ilmu hitam. Tapi bagi Dimas, itu semua tak penting. Yang ia tahu, ia telah pulang, meski tak seluruh dirinya ikut kembali. Pagi itu, ia duduk di depan rumah, menatap kosong ke arah langit. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan lusuh yang perlahan ia isi setiap hari. Bukan dengan cerita petualangan, tapi dengan nama-nama, entah siapa, entah dari mana. Nama-nama yang ia ingat begitu saja setiap kali terbangun dari tidur malam. Sari, pendaki wanita hilang tahun 2002. Tunggul, porter tua yang tak pernah kembali dari jalur utara. Tony, mahasiswa hilang pada malam badai tahun 1999. Dan masih banyak lainnya. Ia tak tahu bagaimana bisa tahu, tapi nama-nama itu seolah minta dicatat, minta diingat, minta dikenang. Kadang malam hari, ia duduk sendirian menatap cermin kecil di dinding. Bukan untuk melihat wajahnya sendiri, tapi untuk memastikan apakah bayangan wanita itu masih berdiri di belakangnya. Tapi cermin itu selalu kosong sekarang. Sunyi. Namun ia tahu, bukan berarti segalanya telah selesai. Suatu malam, seorang pendaki muda datang ke rumah kontrakannya, mendengar dari seorang teman bahwa Dimas pernah hilang di Merapi tapi selamat. "Mas, saya mau minta restu. Rencana minggu depan mau muncak Merapi, lewat jalur lama." Dimas menatap pemuda itu lama. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan laut dalam yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya menjawab pelan, "Kalau kamu naik, jangan hanya siap secara fisik. Siapkan hatimu, jangan bawa amarah, jangan bawa duka yang belum selesai. Gunung tidak akan menerimamu." Pemuda itu tertawa kecil, mengira Dimas bercanda. Tapi sebelum pergi, Dimas memberikan sesuatu. Segenggam garam, bunga melati kering, dan seutas benang merah. "Kalau kamu merasa tersesat, jangan cari jalan. Duduk diam, tabur ini, dan minta pulang." Di dalam rumah, Dimas kembali duduk di depan meja. Ia menutup buku catatannya malam itu. Di halaman terakhir tertulis, "Beberapa orang hilang bukan karena tak bisa kembali, tapi karena tak tahu caranya pulang." Ia menatap api kecil dari lilin yang menyala, lalu menutup mata perlahan. Karena bagi Dimas, pulang bukan soal sampai di rumah, tapi tentang bisa mengistirahatkan jiwa. Tamat.